Jadi sambil menunggu kawannya join kembali, saya sudah terputus. Kita lanjut ke pertemuan ke-13. Ini sudah gabung Nurul Fitria, nih Junaidi, sudah join juga dan yang lain-lain. Sambil menunggu yang lain join, kita akan lanjut terus ke materi yang pertemuan ke-13. Jadi untuk pertemuan ke-12 tadi dianggap selesai. Sekarang pukul 10 ya, 10 lewat 19. Bapak kita terus saja lah ya. Kalau terkejar nanti menjelang Johor ya selesai kan gitu. Kalau enggak kita lanjut habis Johor. Pertemuan ke-13 ini menyangkut udah kelihatan. Kelihatan, Pak. Sution, Eka Putrayana, udah join lagi. Ini jadi 1, 2, 3, 4 join. Oke, kita screenshot lagi. Ya, apa screenshot dulu. Nah, ini kesenian tamadun Islam dan warisan seni tradisi Melayu. Jadi kemarin kita sudah menyinggung tentang alat-alat musik dan segala macam. Ada cengkok klenek. Kemudian kita masuk ke keseniannya. Kesenian. Jadi masyarakat eh, Melayu itu terkenal dengan warisan seni. Ah, jadi kita paham kalau orang Melayu yang tidak pandai joget, nah itu ditanyakan kemelayuannya. Begitulah istilahnya kalau anekdot-anekdot kita. Berarti orang Melayu, baik laki-laki perempuan ya pandai menari, pandai berjoget, pandai main musik gitu. Jadi masyarakat Melayu terkenal dengan warisan seni yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Jadi berbagai keunikan dan keindahan pola dan desain yang menonjolkan seni Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seni mereka atau seni orang Melayu ini sudah dipengaruhi oleh Islam. Jadi eh, dalam proses interaksi ini, peradaban antara tamadun Islam dan tamadun Melayu telah membawa salah satu perkembangan kehidupan masyarakat Melayu itu aspek kesenian. Ini karena kedatangan Islam di alam Melayu mulai mendekatkan masyarakat Melayu. Aspek keseniannya. Hal ini adalah karena kedatangan Islam di alam Melayu mulai mendekatkan masyarakat dengan ciri tamadun Islam. Lalu seperti ini ya. eh, Kalian pernah nggak mendengar kalau dalam proses pengobatan di Panipahan itu eh, kayak apa nama tuh? Kayak pengobatan itu yang di Panipahan itu sekarang kayak nyanyiannya itu sudah ada kata ya Allah ya Allahu. Nah, jadi kan dipengaruhi nggak kira-kira oleh Islam? Kami babuai. Nah, 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 nah. Nah, kayak gitu kan. Ya Allah, ya Allahu katanya. Jadi sudah mulai dipengaruhi oleh Islam. Itulah kesimpulannya. Jadi eh, jadi kesenian dalam tamadun Islam ini kan
Eh, Nanti kita akan masuk ke konsep seninya. Di konsep seni dan dalam tamadun Islam itu, ini kesenian merupakan salah satu aspek peradaban dalam tamadun Islam. Nah, ini kalau orang Malaysia nih ada ahlinya namanya Wan Zailan Kamarudin dan Nik Hasan. Ini pengarang-pengarang Malaysia nih ya. Kita ngambil literasi dari Malaysia ini. Kesenian dalam tamadun Islam mempunyai hubungan dengan penghayatan nilai rohani karena terhasil dari jiwa yang jujur dan tercipta untuk mengekspresikan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu kata orang Malaysia tuh. Jadi kita termasuk kita juga bisa ngambil ilmu ini. Jadi penghayatan nilai rohani sebenarnya. Nah, kayak Bapak bilang tadi, kita pengobatan di Panipan itu pengobatan menggunakan lancang, tapi nyanyiannya ya Allah itu nama Allah kan yang disebutkan. Jadi orang tidak ragu jadinya. Pertama orang anggap itu sifatnya syirik mungkin, tapi karena ada kalimat ya Allahu, akhirnya orang percaya juga. Nah, ini adalah doa-doanya juga, biarpun setelah itu mantra-mantranya kan orang di sana percaya itu masih berbau magis kan, magic kan. Nah, jadi ini adalah penghayatan ya. Nah, jadi jiwa tercipta untuk mengapresiasikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau menurut Rahman namanya, pencipta atau pengarang buku di sana, konsep seni secara umum merupakan buatan manusia yang dihasilkan melalui akal, budi, dan perasaan sekaligus dijadikan pencetus dan bukti dalam mewujudkan peradaban suatu tamadun. Jadi memang manusia kadang menciptakan tari, menciptakan lagu atau menciptakan sesuatu, ah, tapi biasanya ada hubungannya dengan kehidupan di kala itu. Kayak Japin Api di Pulau Rupat, Paman. Nah, itu yang kita perlu juga. Mengapa menggunakan api? Nah, itu yang kita sedikit menggelitik juga. Tapi kalau Japinnya di Kerajaan Siak, penari-penarinya tuh gerak-gerak tangannya pun sikit gitu. Seakan-akan penarinya sopan-sopan. Mungkin waktu itu dia menghibur raja. Raja-raja dihibur. Tak mungkin pula api memercik-mercik nanti kena pula ke muka raja kan. Nah, tapi kalau di kawasan Pulau Rupan umpamanya banyak nelayan, karena tari Japin itu umpamanya memang tergantung di mana masyarakat yang memainkannya. Kalau di kawasan nelayan bisa jadi menggunakan api biar lebih semarak atau apa mungkin, atau perlu kajian yang lebih mendalam lagi. Itu yang dimaksud oleh seni itu. Jadi kalau umpamanya kita mengarah ke unsur-unsur peradaban Islam dan pengaruhnya dalam seni peradaban Melayu, otomatis eh, ada di sana musik tradisi Melayu. Jadi nanti hasil yang akan didapatkan memberi memberi kesan perkembangan elemen dari tamadun Melayu. Pertama adalah unsur bunyi. Jadi bunyi dulu, bunyi-bunyi dendang, gendang kayak gendang apa kayak gitu kan. Nah, pertama bunyi itu mulai gendang juga dari suara-suara puji-pujian kepada Allah. Jadi kayak hadrah itu kan, hadrah, tahu kalian hadrah? Ini ada satu senior kalian sekarang yang kebetulan Bapak pembimbingnya, dia akan mengkaji dan ini proposalnya sudah masuk ke Bapak, lagi Bapak koreksi tentang pemampatan hadrah di sebagai media komunikasi Islam di Masjid Agung Al-Ikhlas Bagan Api. Nah, itu salah satu judulnya. Jadi kalau kalau eh, bunyi-bunyian itu unsur-unsurnya ya, seni tamadun, kemudian ada lirik-lirik lagu berbahasa Arab. Nah, jadi masih masih ada sekarang lirik lagu berbahasa Arab, manakala unsur lain pula ada kaligrafi, ya itu bagian dari unsur-unsur seni, penulisan khat, kan kalau MTQ itu kan diperlombakan. Nah, jadi
berbagai kaligrafi itu ya itu sebenarnya bagian dari kebudayaan atau tamadun Melayu yang dipengaruhi oleh memang tamadun Islam. Jadi dalam unsur seni tamadun Islam dan pengaruhnya dalam kesenian tamadun Melayu. Jadi pertama mungkin lagu-lagu Melayu liriknya tentang bahasa Melayu dan juga lama-lama ada juga lagu-lagu yang dimainkan di Melayu ini liriknya menggunakan bahasa Arab. Nah, itu salah satu pengaruhnya. Nah, termasuk kaligrafi. Kaligrafi itu kan memang huruf Arab itu yang dihias-hias menjadi cantik. Banyak orang gunakan di masjid, mana-mana kan. Itu salah satu pengaruhnya. Nah, kemudian kalau menyangkut itu salah satunya itu musik. Nah, musik atau seni suara Melayu tradisional. Nah, kalau dalam hal musik ini, jadi hadrah salah satunya. Hadrah adalah seni musik berasal dari Timur Tengah sebenarnya. Nah, ini merupakan kebudayaan orang Arab yang telah diadaptasi oleh masyarakat Melayu. Nah, jadi kalau ada orang bilang hadrah itu asalnya dari Pakan Sepepi itu salah ya, dari dasarnya dari Arab. Tapi sudah diadopsi oleh masyarakat Melayu. Nah, setelah kedatangan Islam, musik hadrah dipersembahkan oleh masyarakat Melayu dengan lirik yang memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada orang bertanya, kadang-kadang hadrah itu kan selawat-selawatan ke Rasulullah diiringi alat musik seperti rebana, kompang, ya kan? Jadi kalau kita menonton hadrah, pemikiran kita yang sudah belajar Islam dan Tamadun Melayu, inilah kebudayaan Melayu yang sudah dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Jadi pemikiran kita lebih dalam lagi. Bukan kita hanya sekedar menikmati dan menonton, wah hebat yo, anak kelompok hadrah itu yo. Nah, kelompok hadrah dari mana kok? Jadi kalau kita sebagai mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan ini, kita akan berpikir, nah inilah bukti eh, pengaruhnya. Ada selawatan, nah, biasanya kalau yang banyak menggunakan itu orang-orang NU, umpamanya. Tuh, Bapak juga pernah ngikuti itu, menengok-nengok orang, ya musiknya kadang anak-anak kecil gitu. Oke, banyak-banyak gendangnya Bapak tengok orang cantik musiknya, enak mendengarnya memang. Liriknya tuh berbahasa Arab dan tidak berhenti-berhenti, wah paten lah pokoknya. Juga ada ini orang Melayu bilang rodat nih. Rodat merupakan suatu alat persembahan kesenian musik tradisi budaya masyarakat Melayu. Bahasa Arab ulang alik jadi saut menyahut. Nah, jadi kalau di Indonesia memang rodat ini apa ya? Ntar Bapak cek dekat Google Translate, Translate sebentar ya. Apa nih rodat nih? Rodat, rodat. Google Google Translate. Rodat ya. Bapak tengok bahasa Melayu rodat. Apa bahasa Indonesia ini? Batang bahasa Indonesia ini. Apa itu musik batang itu? Kurang paham juga Bapak nih. Kayaknya tidak begitu. Dia bersaut-sautan. Kayak, tapi berbalas-balasan bahasa Arab. Apa tuh namanya kalau di Indonesia? Masyarakat Melayu di Terengganu rupanya mendendangkan rodat majlis perkawinan, kenduri-kenduri, hitan, musim menuai. Kalau di Indonesia entah apa namanya tuh ya. Apa namanya yang kalian tahu? Kalau orang tuh saling berbalas-balas pantun gitu tapi menggunakan musik. Nah, kalau kalau kayak di Minangkabau kayak selawat talam gitu. Tapi kalau di Melayu entah apa namanya tuh. Nanti bersaut-sautan. Kalau di Malaysia namanya rodat di Terengganu. Nah, itu salah satu. Ini karena kita memakai literatur dari Malaysia ya. Nah, kemudian peralatan musiknya. Nah, ini untuk alat musiknya. Ini alat musik ya. Kalau alat musik eh, gambus, rebana, nah itu yang peralatan musik tradisi Melayu yang gambus itu eh, bunyi melalui tali yang bergetar. Jadi ada pemain gambus, aman. Kalau di Bagan namanya ada Aman Gambus yang terkenal. Nah, hebat dia main gambus.
Mulai diperkenalkan di Melayu pada awal abad ke-9. Jadi terdapat berbagai teori tentang asal musik gambus berasal dari Arab. Jadi kalau ada yang bilang musik gambus dari kawasan Melayu itu salah, itu dari Arab, ya. Jadi intinya kebudayaan-kebudayaan Melayu atau musik-musik kita yang ada sekarang Melayu, ya, kayak kayak lagu Iyeth Bustami lah. Kalau kalian suka mendengar lagu musik-musik Iyeth Bustami, nah itu kebanyakan alat-alat musiknya itu ya dari Arab kebanyakan ya. Tapi sekarang sudah dikombinasikan dengan peralatan-peralatan musik yang lainnya. Nah, seperti gambus tadi, dan musik yang dimainkan oleh orang-orang Arab yang berdagang di tanah Melayu ketika zaman pemerintahan kerajaan Melayu Melaka. Nah, kini masyarakat Melayu menggunakan alat musik gambus ketika persembahan Ghazal dan tarian Japin dan terkenal di negeri Johor. Nah, jadi makanya kalau tari Japin itu musik gambusnya yang dominan. Gambus kalau yang suka nonton, yang pernah nonton Zapin, Zapin Meskom, Zapin ini, Zapin Makan Sapi Api juga ada loh. Nah, makanya kalian harus tahu juga. Jadi Japin juga ada di Bagan Sapi Api. Kemudian musiknya kayak rebana gitu. Nah, rebana kan sederhana. Kebanyakan kalau acara-acara di surau, di masjid, ibu-ibu itu kan lebih ngetren rebana. Rebana itu sebenarnya juga perkembangan dari Timur Tengah. Kalau kalian menengok-nengok hiburan-hiburan Timur Tengah tuh lebih ganas lagi. Pukulan-pukulan rebananya lebih paten lagi karena mereka memang asalnya di sana. Jadi rebana bukan dari Indonesia. Kalau ada ibu-ibu merebana, kalian sebagai mahasiswa, inilah yang dibilang Pak Noprio, ini alat musik rebana dari Arab. Begitu. Jadi kita berpemikiran harus lebih dalam. Jadi yang eh, ini rebana ini di Malaysia itu ada namanya, mereka bilang lagu tarian bubu, mempunyai lirik diselang dengan seling lirik bahasa Melayu dan bahasa Arab. Jadi kalau ada rebana-rebana bahasa Arab boleh juga, bahasa Indonesia boleh juga. Nah, kalau dia bahkan sapi api, itu hebat-hebat ibu-ibunya merebana. Kayak di RT, di RW masing-masing tuh ada rata-rata grup rebana. Nah, dan biasanya mereka ini berupaya mencari alat rebana ketika musim-musim politik. Nah, itu Bapak tengok dan pantau di lapangan kayaknya seperti itu. Apabila ada caleg yang mau masuk kampanye, ibu-ibu itu selalu apa permintaan ibu-ibu? Musik rebana Pak. Nah, maka datanglah alat rebana gitu. Maka rebana berkembang. Jadi bunga ada hubungannya juga dengan politik kan. Kalau nggak musim politik nggak ada yang nawarin itu. Ibu-ibu ini pintar juga. Ibu-ibu di berbagai RT itu, nah, di saat ada musim politik, mereka mau seragam, baju seragam rebana Pak, mau rebana Pak. Gitu. Oke, jadi intinya kesimpulannya, kesenian merupakan salah satu cabang kebudayaan dalam suatu peradaban dan berkembangnya peradaban Islam ke Malaya ini di Malaysia nih ya, termasuk kita di Riau, membawa pengaruh terhadap beberapa aspek kesenian masyarakat Melayu. Jadi itu intinya mempengaruhi eh, masyarakat Melayu. Jadi masyarakat Islam yang sebenarnya dari seni dari sudut pandang ajaran agama Islam dan menghayati nilai kesenian berlandaskan ajaran Islam dan landasan Islam yang telah tetap sebagai garis panduan dalam peradaban Islam. Jadi peradaban yang terjadi itu dipengaruhi oleh Arab. Jadi kalian harus paham. Jadi apabila kita menengok ada musikal Melayu atau festival Melayu, segala macam Melayu yang sudah bernuansa Islami, itu sebenarnya berasal dari Arab. Itu bukan asli kepunyaan kita. Makanya kita tidak mengajukan itu ke UNESCO untuk mengaku mendapat intangible heritage itu ke dunia karena itu memang musiknya dari Arab. Jadi bukan punya kita sendiri. Tapi kalau Zapin itu mungkin ini masih diupayakan agar bisa mendapat pengakuan UNESCO dan multi
multinasional namanya di beberapa negara ada Japin. Ini sekarang lagi dikumpulkan ahli-ahli Japin atau pelaku-pelaku Japin nah, untuk mendapat pengakuan dari UNESCO. Ini bisa saja kalau Japin ini mungkin pengaruh Arabnya udah pasti ada, mungkin dikombinasikan dengan kebudayaan Melayu kita yang ada sebelumnya akan melahirkanlah musik Japin. Dan di berbagai daerah Japinnya berbeda-beda. Tapi intinya seperti ya musik Japin. Tapi Japin bahkan Sapi Api beda, Japin Selat Panjang beda sedikit. Nah, Japin Meskom, Japin Api di Rupat, Japin di Siak, Japin ya ada di Dumai juga ada Japin. Tapi berbeda-beda sedikit. Nah, tapi intinya Indonesia atau Riau sendiri sekarang itu akan mengklaim menjadi khasanah budaya kita, tapi belum belum tuntas. Kita lanjut lagi. Itu peralatan dan kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan? Apakah ada di antara kita yang hobi-hobi musik? Kalau ada yang hobi-hobi musik, enak nih berdiskusi gitu. Hmm, Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Silakan. Hmm, Musik musik ini nih cocok tidak untuk menyambut bulan Ramadan? Ulangi lagi, kurang jelas ya. Apakah lagu sama tarian itu tuh cocok tidak untuk menyambut bulan Ramadan? Dia kalau kebiasaannya, ini kalau kebiasaan ya, yang masuk Eka mungkin Zapin ya, Iya, Pak. atau Rebana, atau musik apa? Musik gambus. Sebenarnya kalau untuk menyambut bulan suci Ramadan sah-sah saja. Tapi kan kebanyakan kalau memasuki bulan suci Ramadan yang sudah menjadi khasanah budaya kita, biasanya itu Belimau Kasai. Jadi di beberapa wilayah Pekanbaru, Kampar, dan kawasan Melayu itu namanya Belimau. Jadi, tapi kalau di mana-mana Belimau Kasai, Bapak tengok untuk menyambut bulan suci Ramadan itu yang ada, dia kan acaranya udah pasti di pinggir-pinggir sungai itu. Yang ada umpamanya Bapak tengok di sana ada orang panjat pinang, lomba-lomba permainan anak-anak, mandi, dan banyak yang musik-musiknya organ tunggal atau keyboard gitu. Kalau di Bagan bilang keyboard ya. Ah, jadi tidak lagi memainkan musik-musik yang ada khasanah Melayunya atau khasanah Islamnya. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau untuk menyambut bulan suci Ramadan, kayaknya masih kurang orang memakainya sekarang. Kebanyakan musik-musik organ tunggal itu keyboard orang pakai. Tapi kalau di bulan Ramadan, kalau acara nuzul Quran umpamanya, ada datang pejabat atau yang lain-lain itu biasanya ada rebana. Rebana itu memang digunakan oleh ibu-ibu untuk menyambut tamu-tamu penting di dalam masjid itu di rumah ibadah itu. Itu ada tuh masih sekarang sampai sekarang. Jadi itu masih tetap dipakai dan tetap eksis. Kalau rebana mungkin salah satu penyebabnya seperti yang Bapak bilang tadi, alat musik rebana itu biasanya ibu-ibu kelompok rebana itu memanfaatkan momen-momen politik ya untuk mendapatkan alat musik. Makanya dia terus berkembang. Termasuk baju seragam, tidak hanya alat musik. Mereka meminta kepada caleg-caleg itu biasanya, Pak, alat rebana Pak, ya apalagi baju seragam kami Pak.
Apa warna jilbabnya? Biasanya sesuaikan warnanya dengan partainya kan. Kalau partainya partai merah, merah warna baju sama jilbabnya. Kalau partai kuning, kuning. Partai hijau, hijau. Kayak kayak kalau partai PKB hijau PKB, ya hijau PKB gitu. Nah, jadi dia berkembang, berkembang. Tapi kalau umpamanya eh, caleg dimintai oleh ibu-ibu gambus itu jarang Bapak dengar. Karena bermain gambusnya agak sulit. Bermain gambus ini ahli-ahli tertentu. Tapi kalau rebana bisa ibu-ibu ramai. Latihannya pun mereka kompak. Latihan di surau, di masjid, di mana-mana. Dan perlombaan-perlombaan sering juga dilakukan. Baik oleh anggota Dewan Provinsi, anggota Dewan Kabupaten, dan dana aspirasi mereka. Mereka sering mengadakan perlombaan-perlombaan perlombaan rebana. Dan itu bisa dilakukan karena grup rebananya banyak di mana-mana. Dimanapun umpamanya kita menggelar perlombaan rebana itu selalu rame itu. Karena grup rebana ini tidak hanya per desa lagi, sekarang sudah per RW, sekarang ada sudah per RT, sudah punya grup rebana. Nah, seperti itu ya Eka ya. Ada lagi Eka yang bertanyakan? Hmm, tidak ada lagi, Pak. Nah, jadi kesimpulannya, seperti Bapak bilang tadi, eh, membawa pengaruh terhadap beberapa aspek kesenian masyarakat Melayu, itu menghasilkan kesenian yang sudah terpengaruh oleh kesenian dari Arab. Nah, itu intinya ya. Jadi eh, musik-musik Melayu atau termasuk dangdut gitu kalau dangdutan gitu kan. Memang dangdut-dangdutan itu mungkin awal-awalnya orang Melayu mengkombinasikan musik dari Arab itu, kita gaya kita kayak gini lah, maka jadilah musik dangdut kan. Memang Indonesia mengklaim sekarang musik dangdut adalah musik dari Indonesia, tapi mungkin itu kombinasi-kombinasi antara musik dari Arab dengan yang ada di Melayu. Jadi menghasilkan musik dangdut itu Bapak kurang paham juga, mungkin perlu kajian yang mendalam. Kalau umpamanya kesenian-kesenian yang ada di mana lagi ya? Di kawasan kalau di Riau ini, kalau di bagian Kuansing sama Kampar berbeda lagi. Kalau Kuansing itu kayak musik randai gitu kan. Nah, itu pengaruhnya dari Minangkabau. Musik-musiknya dari Minangkabau. Nah, itu kalau musik Minangkabau itu memang tidak mirip dengan musik Arab itu. Itu berbeda. Itu memakai biola. Tapi kalau sudah sesuatu musik itu menggunakan gambus, nah, itu sudah terpengaruh oleh Arab, ya. Tapi kalau nampak ada tarian yang menggunakan gambus, ya udahlah, itu ada pengaruh dari Arab. Jadi kita yang sudah mempelajari Islam dan Tamadun Melayu itu, kita harus berpikir lebih dalam. Oh, itu ada pentas seni di sana tuh musiknya gitar listrik, itu tidak pengaruh Arab itu. Karena kalau gitar elektrik itu tidak dari Arab. Wah, ini berarti udah musik modern nih. Nah, gitu. Kalau ada musik menggunakan rebana, itu kita berpikir, oh ini pengaruh Arab nih. Pengaruh Arab terhadap masyarakat Melayu. Jadi tamadun Islam mempengaruhi tamadun Melayu dalam bidang kesenian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita bisa lanjut ke pertemuan selanjutnya. Jadi untuk yang pertemuan ke-12 ini, eh 13 ya. Ini pertemuan ke-13 ini, kalau konsep seni dalam peradaban, nah seperti Bapak bilang tadi, unsur-unsur seninya, kemudian musiknya, alat musiknya. Kalau untuk musiknya itu seni suaranya ya. Nah, seni suaranya sudah lantunan-lantunan lagunya sudah mulai lirik-liriknya ada Arab-Arabnya. Jadi
Jadi kesenian tamadun mewarisi tamadun Islam mewarisi warisan seni tradisional Melayu. Ini tidak jadi warisan kita jadinya kan? Ini bahasa kita dalam judul materi kita ini warisan. Kesenian tamadun Islam dalam warisan seni tradisi Melayu. Ini sudah menjadi tradisi kita. Aslinya tradisi dari Arab, dimainkan oleh masyarakat Melayu kita, dan akhirnya menjadi tradisi kita. Nah, itu intinya ya. Jadi pengaruhnya dalam peradaban Melayu sangat besar. Ya mungkin kita tidak pula menceritakan secara detail karena Bapak pun tidak mengetahui secara detail mengapa ini bisa terjadi. Ya kalau yang Bapak baca, memang pedagang-pedagang Arab itu, nah ini pedagang Arab, mungkin ada yang hobi-hobi bermusik. Jadi mereka bermusik, berdagang ke kawasan Melayu, ya bermusik-musik. Bisa jadi orang kerajaan mendengar, loh enak juga musiknya ya, ayo datang ke kerajaan yuk, hibur kami gitu kan. Awal-awalnya gitu. Bisa-bisa jadi setelah itu, raja menyuruh dia mengajarkan, coba ajarkanlah kami main gambus tuh. Nah, pandailah orang-orang kerajaan atau ahli-ahli seni kerajaan bermain gambus. Nah, akhirnya menyebar ke masyarakat. Yang rebana ini lagi contohnya. Rebana ini kan pemainnya tidak boleh tidak satu orang, ramai. Jadi kalau rebana, gelutang, gelutung, gelutang, gelutung, gelutang, tatang, tatang, tutung, tutang, tutung ini kan awal-awal berkembangnya kita tak terpikir oleh kita akan bisa menjadi sebuah yang sampai ke RT dan RW sekarang. Awal-awalnya bisa saja pertunjukan itu disaksikan kerajaan, kerajaan tertarik atau kesultanan ya kalau kalau sudah dalam Islam namanya kesultanan, kesultanan tertarik. Iya, bisa jadi dia dia juga meminta diajarkan ibu-ibu di kerajaan atau ibu-ibu masyarakat sekitar kerajaan lama-lama berkembang 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 dan peralatan-peralatannya awal-awalnya mungkin didatangkan dari Arab. Setelah itu mungkin masyarakat kita pandai membuatnya dan intinya berkembang. Jadi tak banyak hal-hal yang eh, menciri khaskannya atau unsur-unsurnya itu, tapi sesuai unsur yang hanya dipengaruhi oleh peradaban Islam. Jadi kalau kalau kita bicara pengaruhnya musik Barat, nah itu kalau Gen Z sekarang, Bapak rasa sudah terpengaruh oleh musik Barat-Barat itu. Mungkin eh, ditanya sekarang mungkin pemain-pemain musik Melayu yang paham-paham musik Melayu mungkin sedikit. Cuman yang masih bertahan Bapak tengok memang ibu-ibu rebana itu. Kalau itu memang di mana-mana ada ya. Nah, itu memang di mana-mana ada. Nah, itu yang sekarang bisa Bapak tangkap. Kalau pemain gambus itu sudah mulai langka. Nah, langka, langka. Nanti ada yang sudah tua, ada yang sakit, meninggal. Nah, kemudian generasi sekarang ya kalau kita sebagai mahasiswa KPI kalau memang ada yang hobi musik ya sebenarnya silahkan bermain musik gambus, belajar musik gambus itu memang ada nuansa Islaminya. Nah, mungkin bisa kita kembangkan di kampus, nah, pelatihan gambus. Nah, mengapa kok alatnya gambus yang dibuat di pelatihan umpamanya? Sebenarnya kalau kita yang mengerti tentang Islam dan tamadun Melayu itu adalah termasuk warisan warisan tadi ya, warisan tamadun Islam menjadi warisan tradisi Melayu dan seirama dengan kita, seirama dengan penyiaran Islam. Kalau ada grup-grup hadra kampus, memang itu juga seirama. Jadi kalau perlu memang ada grup hadra di kampus atau LDI atau LDK kan, lembaga dakwah kampus. Nah, pokoknya kita harus pandai memainkan musik hadra. Ada kalau acara kampus kita tampil. Nah, karena kita kampus kita sekolah tinggi agama Islam dan kita sebagai orang yang mempelajari Islam dan tamadun Melayu ya otomatis kita harus menghubungkan ke sana. Jadi kita pelajari Islam dan tamadun Melayu, tahu-tahu kita mengembangkan musik-musik yang menggunakan gitar elektrik itu tidak cocok. Tapi kalau umpamanya kita me- mewarisi rebana, sekarang Bapak tanya apakah sudah ada rebana di LDK? Kalau belum, segera buat grup rebananya. Kemudian
musik-musik gambus gitu, penyanyinya atau penarinya, ya nggak apa-apa. Itu untuk mewarisi kebudayaan tamadun Islam ke tradisi kebudayaan Melayu. Ya kalau perlu kembangkan Zapin bahkan Sapi Api itu di kampus Teh Arido itu bisa karena memang Zapin bagian dari itu, bagian dari tamadun Islam yang mempengaruhi tamadun Melayu. Ya, kan, seperti Bapak bilang tadi, kalau orang sepintas selalu menengok, tarinya memang sederhana, tapi nilainya itu tinggi. Kalau yang paham seni, itu tinggi. Apalagi orang sudah belajar Islam dan tamadun Melayu. Oh, ini tarian sudah dipengaruhi oleh Arab, berkembang menjadi tradisi Melayu kita. Gitu. Jadi unsur-unsur seni tamadun Melayu itu mempengaruhi kesenian, unsur-unsur seni tamadun Islam itu mempengaruhi kesenian tamadun Melayu. Nah, itulah intinya. Jadi kalau hadrah eh, ini memang asalnya dari Timur Tengah. Jadi kalau ada hadrah-hadrah yang ada sekarang itu asalnya dari Timur Tengah. Ya, kalau memang kita sanggup, anak-anak stereo, kalau ada yang punya bakat, ya, buatlah grup-grup hadrah ini, ya semarakkan. Mengapa kita semarakkan? Yaitu berhubung memang seirama dengan kampus kita karena kampus kita sekolah tinggi sekolah Stai Arido sekolah tinggi agama Islam yang juga populerkan juga lah musik-musik Islam ini ada rebana permainan musik gambus dari tarian zapin pokok yang berhubungan dengan Islam semacam ya kalau di Rodat tadi belum ada bisa-bisa saja kita gali berbalas pantun dengan menggunakan bahasa Arab bukan berbalas pantun ya musik yang sambil berbalas-balasan gitu tapi bahasanya bahasa Arab kayak kalau di Sumbar Bapak bilang tadi kayak selawat talam gitu kan jadi ada dua orang mereka berpantun-pantun kalau yang ada sekarang kan berbalas pantun nah tapi kalau ini kalau yang Rodat ini kesenian tradisi budaya masyarakat Melayu dari bahasa Arab juga, dari Arab juga, sahut menyahut, jadi berbalas-balas, tapi berbahasa Arab, tidak berbahasa Melayu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk pertemuan kita yang ke-13 ini, waktunya tinggal 1 menit 39 detik ini. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kita sudah mulai di penghujung, jadi tentang Islam dan Tamadun Melayu sudah mulai kita mengerucut-mengerucut ke arah kesenian. Kalau kemarin hanya kita berbicara alat-alat musiknya, ini klenek-kleneknya gitu. Tapi kalau sudah mengarah kepada warisan-warisannya, ya termasuk yang Bapak bilangkan tadi. Kalau di beberapa kawasan memang di Riau ini ya, memang tidak mewarisi. Seperti Bapak bilang tadi, kalau di Kuansing ya randai. Randai itu bukan dari Arab, itu dari Minangkabau. Masuk di Kampar, Bapak tengok memang beberapa tarian dengan latar belakang musik dipengaruhi oleh Minangkabau. Jadi kalau kawasan Melayu, ini beberapa kawasan, oke? Pertemuan yang ke-13 cukup di sini, sampai di sini. Ini waktu masih ada 1 menit kurang ya. Kalau tidak ada lagi, nanti kita habiskan. Sudah? Sudah selesai, kita lanjut langsung lah ya. Ini masih jam 10.58. Kayaknya masih sempat untuk kita Iya Pak, lanjut aja langsung Pak. lanjut aja lah ya. Ya karena ini materi Iya Pak. Bapak sudah sampai dan kalian juga tidak ada yang bertanya. Ya kalau apa kita selesaikan saja kalau memang terkejar sebelum Johor kan. Karena kita tadi memang tank jam 9 mulai ya otomatis bisa tuntas cepat. Tapi kalau lambat-lambat join kita jadi